Maka jika terhambat, maka kita akan mengalami apa sih? Akan mengalami atau mengakibatkan tubuh kita itu satu rusak, dua sakit, gitu kan? Makanya kita harus perlu banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makanan bergizi itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jika kalian pengen pinter, kalian pengen cerdas, ya itu kalian harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Hindari makanan-makanan yang kurang bergizi. Lanjut, Pak Faiz, lanjut ya. Nah, ini lalu apa yang namanya makanan bergizi itu? Nah, kita Pak Faiz sudah tuliskan. Kalian juga mengingat. Makanan bergizi yaitu makanan yang banyak mengandung satu, karbohidrat. Karbohidrat itu penting bagi tubuh kita. Yang kedua adalah protein. Ya. Yang ketiga yaitu lemak. Yang keempat itu vitamin. Nah, yang keempat itu vitamin. Yang kelima ada mineral. Yang keenam ada air. Air mineral ini. Yang ketujuh yaitu ada susu. Maaf, ini mineral sama air ini sama ya. Pak Faiz salah nulis. Nah, ini ada susu. Kalau tidak, kalau kita mengingat saat kita masih duduk di TK atau kelas 1, kita sering dikenalkan oleh Bapak dan Ibu guru kita itu 4 sehat 5 sempurna. Itu juga Pak Faiz dulu juga dikasih tahu itu. 4 sehat 5 sempurna itu dari dulu sampai sekarang itu harus kita pelajari sampai hari ini. Atau kita harus mengkonsumsinya. Karena 4 sehat 5 sempurna atau makanan 4 sehat 5 sempurna ini sangat bagus buat tubuh kita. Ya. Makanya Pak Faiz selalu berharap kalian kalau mau makan atau jajan itu ya dikurangilah yang kurang sehat-sehat. Mulai hari ini Pak Faiz sarankan kalian untuk tidak makan sembarangan. Kemarin di pembelajaran kemarin kalau kita makan sembarangan, maka yang terjadi adalah tubuh kita pasti sakit. Ada yang namanya diare, ada namanya batuk, ada namanya banyak penyakit yang akan merusak tubuh kita. Gitu ya. Nah, Pak Faiz lanjutkan. Nah, kita akan mengenal fungsi atau kenapa sih tubuh kita itu harus kemasukan ini, harus kenapa tubuh kita itu membutuhkan karbohidrat. Nah, karbohidrat itu berfungsi ya. Karbohidrat itu berfungsi sebagai sumber tenaga. Kalau kita tidak mengkonsumsi karbohidrat, maka kita akan loyo. Kita tidak, contohnya misalkan mungkin kita tidak akan bisa bergerak cepat. Kalau mungkin lari itu akan kita tidak punya lari atau tenaga yang kuat. Nah, itu salah satu contoh manusia itu tubuh kita itu membutuhkan karbohidrat. Ya. Makanya jangan sampai kalian apalagi yang sering telat makan gitu kan atau yang sering telat makan diusahakan jangan sampai terlambat makan. Karena salah satu karbohidrat itu juga mendukung otak kita untuk bisa belajar. Ya, kalau tidak makan atau tidak sarapan pagi hari, misalkan pagi hari ini kalian belum sarapan, maka otak kita atau tenaga kita itu pasti akan banyak berkurang atau kita tidak akan fokus. Kalian belajar tidak fokus, Pak Faiz juga akan memberikan materinya juga kurang fokus gitu kan. Nah, karbohidrat sebagai sumber tenaga itu contohnya yaitu ini. Satu adalah nasi atau beras. Nasi ya, beras yang sudah kita sudah kita masak menjadi nasi yang kita konsumsi. Nah, ini salah satunya. Kita harus sarapan harus dipenting. Terus yang kedua adalah jagung. Ya, itu jagung. Makanya kita
selain kita mengkonsumsi beras, jagung juga perlu dikonsumsi karena dia banyak mengandung karbohidrat. Selanjutnya ketela pohon. Nah, ketela pohon ini juga banyak mengandung karbohidrat. Selanjutnya yaitu kentang. Kalian pasti suka kentang. Nah, ini sangat bagus buat tubuh kita. Ya. Itu dilihat di halaman 34 bisa. Boleh lihat di sini, boleh lihat di buku kalian. Lanjut. Protein. Ya. Protein ini juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Kenapa protein? Kenapa protein sangat dibutuhkan oleh tubuh kita? Protein itu bisa membangun tubuh kita, membangun tubuh kita. Nah, ini sangat penting. Salah satunya yang dibutuhkan protein atau tubuh kita itu otak. Otak kita pengen cerdas, kita harus banyak mengkonsumsi yang namanya protein. Kalian apalagi masih kecil atau masih anak-anak, kalian punya banyak kesempatan menjadi anak yang sangat pintar dan sangat cerdas. Itu kalau kita benar-benar banyak mengkonsumsi protein. Ya, mungkin kalau berbeda dengan orang dewasa, protein memang dibutuhkan, tapi bagi orang dewasa itu akan masuk ke dalam tulang. Tapi kalau protein bagi anak kecil, ini akan masuk dalam otak kita. Otak itu yang berpikir, kita akan berpikir, kalian akan mendapatkan semua menyerap ilmu pembelajaran yang kalian dapat itu akan lebih mudah. Nah, kalian harus banyak protein ini yang kalian harus konsumsi. Nah, bagi tubuh yang rusak akan segera digantikan. Salah satunya misalkan kalau kita terluka, protein juga berfungsi untuk menyembuhkan luka atau membangun tubuh yang sudah rusak. Ya. Ini contoh. Contoh makanannya yaitu ikan. Pasti kalian suka namanya ikan. Atau ada yang tidak suka ikan? Suka ya? Semuanya pasti suka, saya yakin. Karena Pak Faiz sendiri kalau masalah makan ikan itu tidak bisa tertandingi. Wah, pokoknya meskipun Pak Faiz sudah tua, tapi Pak Faiz sangat suka sekali yang namanya ikan. Bahkan kita dianjurkan oleh menteri dulu menganjurkan bahwa banyaklah mengkonsumsi ikan, itu sangat penting bagi tubuh kita. Selanjutnya yaitu telur. Ya toh? Telur. Ada yang tidak suka telur? Suka ya? Ya, telur itu juga sangat membantu dalam pembentukan atau menjadikan kalian semua atau kita manusia itu menjadi cerdas dan pintar. Selanjutnya yang gambar yang bawah ini itu rendang. Wow, enaknya rendang daging. Kemarin sudah banyak yang sudah nyate mau makan sate. Iya. Wow, satenya nggak dikirim ke Pak Faiz ya? Aku sukanya sate kambing. Iya, karena corona kita nggak bisa ketemu. Tapi nggak apa-apa, Pak Faiz juga makan sate kemarin. Kalian pasti makan sate, Pak Faiz juga makan sate. Nah, sate ini juga daging ini itu juga mengandung protein. Ya, jangan terkadang ada anak yang, iya aku nggak mau makan daging karena apa? Bisa dikatakan ini dagingnya keras, nggak enak atau apa lah. Usahakan itu kalian konsumsi banyak daging juga karena ini juga mengandung protein. Selanjutnya susu, biasanya ini tidak semuanya ya tidak semuanya suka. Kebanyakan kok minumnya ini ya. Reza suka susu, Reza suka minum susu? Aku alergi susu, Pak. Oh, Reza alergi susu, Reza. Iya. Tapi kalau Pak Faiz sarankan coba jarang-jarang minum susu. Oh, jarang-jarang. Oke. Mungkin ada yang nggak suka susu. Ada Dayana? Dayana suka susu? Minum susu? Suka susu tapi udah nggak pernah minum susu.
Oh, suka susu tapi udah nggak pernah minum susu. Coba tanyakan ke mama atau papa. Boleh, saya mau minum susu gitu. Sekali-kali minum susu, 1 minggu sekali juga boleh minum susu. Mungkin ada yang tidak mau susu lagi. Mbak Gendis suka susu? Mbak Gendis suka sama susu? Suka, oke. Ini Mas Rafki? Mas Rafki suka susu? Suka. Oke, semuanya anak-anak suka susu ya usahakan itu kalian suka sama minum susu karena ini sangat membantu. Nah, ini kesukaan juga Pak Faiz. Tahu dan tempe. Ada yang tidak suka makanan tersebut, tahu dan tempe? Ada yang tidak suka? Aku nggak suka tahu. Reza tidak suka tahu. Iya, Pak. Nah, ini ada Aska. Aska suka makan tahu tempe? Suka. Suka, oke. Usahakan semuanya suka ya sama makanan-makanan tersebut karena 4 sehat 5 sempurna itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Gitu ya. Lanjut Pak Faiz. Selanjutnya yang ketiga adalah lemak. Silakan kalian buka itu, lihat halaman 35. Lemak. Lemak itu berfungsi ya. Lemak itu sangat dibutuhkan juga oleh tubuh kita, yaitu berfungsi sebagai sumber energi dan cadangan makanan. Lemak ini dibutuhkan oleh tubuh kita itu sebagai sumber energi dan cadangan makanan bagi kita. Kenapa? Contohnya misalkan seperti ini. Biasanya orang lemu atau orang gendut misalnya, biasanya ya ini kalau dia berpuasa sehari biasanya lebih kuat karena dia memiliki cadangan lemak dalam tubuhnya. Tapi biasanya kalau dia berpuasa itu akan berkurang, ya. Mulai dari berat badannya itu akan berkurang. Itu tandanya lemak itu kita tidak langsung meninggal, maksudnya seperti itu. Jadi, nah ini lemak itu juga dibutuhkan. Nah di sini ada yang makanan-makanan yang mengandung lemak, hampir sama seperti tadi. Ada telur. Wah, enak ini. Enak ini. Telurnya dikasih sambel. Wah, kayak direndang ya telurnya ya. Oh, ini daging. Oh iya, daging sama telur. Ini telur, ini daging. Ya, sudah direndang. Itu juga banyak mengandung lemak. Nah, yang selanjutnya ini ada susu, ada mentega, keju, ya di dalam apa? Kalau kita melihat LKS-nya di halaman 35 itu ada susu, daging, telur, mentega, keju, minyak, yaitu juga mengandung lemak. Nah, ini dibutuhkan oleh tubuh kita juga. Makanya dalam 4 sehat 5 sempurna itu sangat dianjurkan oleh kita. Nah, selanjutnya adalah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu untuk pertumbuhan tubuh. Jika kalian tidak mau mengkonsumsi yang namanya buah-buahan atau sayuran, ya saya ulangi, kalau kalian tidak mau mengkonsumsi vitamin dan mineral yang ada di sayuran dan buah-buahan, maka pertumbuhan itu tinggi atau bisa nanti tinggi badan kalian itu akan menjadi terhambat. Nah, akan menjadi terhambat. Makanya kalian semua itu harus mengkonsumsi banyak-banyak vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk pertumbuhan. Jelas. Nah, ini ada Pak Faiz contohkan vitamin apa saja yang ada atau yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ini ada 6 jumlahnya, yaitu vitamin A.
ada vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Ini banyak vitamin yang akan membuat kita tubuh atau pertumbuhan tubuh kita itu akan menjadi sangat cepat. Kalau kita benar-benar banyak mengkonsumsi yang namanya sayuran dan buah-buahan. Jangan pilah-pilah, sayuran saya mau yang ini saja, buah-buahan saya mau yang ini saja. Jangan, kalau bisa semua sayuran, yang ada di dalam tubuh kita itu harus kita konsumsi, ya. Jangan, kalau dimasakin oleh mamamu itu jangan, aku mau yang ini, enggak. Semuanya harus suka, karena mamamu ketika masak itu pasti memasakkan atau memilih makanan yang sangat istimewa buat putra-putrinya, termasuk kalian semua ini. Ya, kalian semua ini menjadi anak kebanggaan dari kedua orang tuamu, papa dan mamamu, karena kalian ini yang nantinya akan meneruskan. Ya. Makanya jangan sampai kalian tidak menjadi anak yang tidak cerdas, harus menjadi anak yang pintar dan cerdas. Nah, makanan ini juga dibutuhkan. Lanjut ya Pak Faiz. Yang terakhir yaitu ini. Vitamin, ini contohnya ya. Ini contoh-contoh vitamin. Kenapa Pak Faiz menganjurkan kalian harus suka vitamin dan mineral? Ini vitamin A menjaga kesehatan mata, sangat penting toh. Yang B ini juga menjaga kesehatan tulang dan gigimu. Ini juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, vitamin B membantu metabolisme. Tahu nggak metabolisme itu apa? Metabolisme itu kayak kamu bilang ke mama, "Ma, saya mau ii." Ya, itu juga itu namanya metabolisme dalam ilmu ilmiah, bahasa ilmiahnya adalah metabolisme, pencernaan. Ya, ini juga membantu produksi sel darah merah, penting. Kalau kita tidak memproduksi sel darah merah, maka resikonya adalah kita akan lanjut ya. Ini vitamin C. Nah, vitamin C itu juga sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena vitamin C itu membantu pertumbuhan dan membantu perkembangan sel, gusi, gigi, pembuluh darah, dan tulang. Itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya enggak? Nah, selanjutnya yaitu vitamin D. Ya. Vitamin D juga di sini. Oh, lihat ke fungsinya. Lihat fungsinya. Vitamin D, halo, bisa mendengarkan Pak Faiz? Bisa. Nah, ini vitamin D juga menjaga kesehatan gigi, tulang, dan otak kita. Ini juga menjaga kalsium dalam darah. Artinya vitamin-vitamin yang kalian konsumsi melalui sayuran dan buah-buahan itu sangat berguna atau sangat berfungsi sekali atau sangat digunakan sekali oleh tubuh kita. Kalian pasti tidak mau menjadi anak kecil terus. Pasti kalian akan menjadi anak yang dewasa. Nah, ini vitamin E juga menjaga kondisi sel dan kesehatan kulit dan jaringan. Jadi kalian itu akan, kalau kalian banyak mengkonsumsi vitamin E ini, kulit kalian itu akan menjadi halus. Ya, ini juga ya. Yang ini adalah vitamin K. Vitamin K itu membantu pembentukan darah ketika kita terjadi luka. Jika kita kekurangan vitamin K, maka luka kita yang misalkan jatuh, misalkan apa itu kita terluka saat bermain bola atau bermain apa, itu akan cepat sekali terluka. Nah, vitamin K ini fungsinya itu untuk membekukan, artinya biar darah kita dalam tubuh tidak banyak keluar, ya. Selanjutnya
yaitu yang ini, air. Ya kan? Ini Pak Faiz contohkan, gambarkan air putih. Ya. Pak Faiz contohkan air putih. Air putih itu sangat membantu kita untuk ini, biar kalian itu tidak menjadi tubuh kalian tidak kering. Jadi makanya dibutuhkan air mineral, diperbanyak air mineral. Fungsinya air mineral sebenarnya banyak sekali. Maka minumlah air mineral banyak. Ada yang menyarankan minumlah air mineral yang banyak. Tidak apa-apa, kembung tidak apa-apa. Yang penting itu tidak minum banyak. Misalkan minuman yang biasanya di botol aqua itu loh, misalkan seperti itu. Botol-botol plastik itu loh. Maaf. Yang di botol-botol plastik, misalkan contoh nah itu tetap air putih, Mas Reza. Tapi yang itu loh apa? Yang ada pewarnanya itu loh, itu yang kurang bagus. Maka kalian harus mengurangi minum-minuman seperti itu. Tapi yang paling disarankan oleh para dokter, minumlah air mineral atau air putih ini. Air putih itu pasti di rumah manapun pasti ada air putih. Nah, itu minumlah lebih banyak dibanding dengan kurangi yang minum minuman yang tidak bagus, ya. Kelihatan ya? Nah, minumlah air mineral yang banyak agar tubuh kita tetap bugar. Nek kalian kurang minum, maka yang terjadi adalah kalian pasti akan loyo. Coba saja 1 hari kalau tidak minum, resikonya sangat besar sekali. Ya, maka Pak Faiz sarankan kalian harus memperbanyak minum air putih yang lebih bagus, lebih banyak lagi. Nah, materi kita selesai. Ini adalah apa ya, ice breaking waktu kita kelas 2. Masih ingat ya? Untuk yang lain nanti saya mau, kalau kedengaran kalian bisa ice breaking di sini. Nanti Pak Faiz mau upload satu-satu. Kira-kira bisa nggak? Kedengaran nggak? Nggak kedengaran, Pak. Nggak kedengaran ya? Oke. Kalau nggak kedengaran ya sudah. Pak Faiz, ini materinya Pak Faiz sudah cukup. Kita hanya cukup waktu sebentar. Lalu yang kalian lakukan adalah ini, buka di penilaian pembelajaran, ya. Itu di awal. Ini materi pembelajaran 3. Silakan kalian buka halaman berikutnya, yaitu halaman 36. Halaman 36. Silakan kalian nanti kerjakan. Nah, dalam waktu 1 minggu ini, dalam waktu 4 hari ini, kira-kira pembelajaran 1 dan 2 bisa dikerjakan nggak untuk tema 1 dan 2? Subtema, maaf, untuk subtema 2, pembelajaran 1, 2, 3. Bisa ya? Iya, Pak. Ya, dalam waktu nanti hari Sabtu bisa dikumpulkan itu. Ya? Bapak itu apa? Ya, apa? Buku apa? Ini pembelajaran, buka LKS pembelajaran 1, evaluasi pembelajaran 1, halaman 30. Halaman 30 bisa? Dicontoh dulu, dalam waktu 4 hari bisa ya, diselesaikan ya. Ya, halaman 30, pembelajaran 1, silakan diselesaikan. Materinya sudah Pak Faiz sampaikan kemarin. Yang dikerjakan selain SBDP ya. Pokoknya bahasa Indonesia, matematika, PKN dulu. SBDP sama PJOK nanti Pak Faiz pisah. Ya. Ya. PR-nya untuk 4 hari ke depan itu halaman 30 pertama. Yang kedua ini pembelajaran 2 halaman 33. Ini PJOK tidak usah, kalian hanya bahasa Indonesia dan PKN. PJOK. Ya. Sudah ya.
Sudah? Sudah mencatat semuanya ya?